Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro, veritas liberabit vos. Jumpa lagi dalam katekese pada sore hari ini. Saya akan mengajak kita untuk membahas tentang sejarah gereja, bagian ini tentang sejarah gereja. Ketika saya beri judul ketika dunia pecah dan Protestan menyebutnya sekarang sebagai reformasi. Ya. Jadi saudara-saudari, Tuhan tidak butuh revolusi, manusia yang butuh pembenaran diri. Sebelum Luther mengetuk pintu gereja Wittenberg, tahu kan gereja Wittenberg? Manusia sudah lebih dulu menutup pintu akalnya. Abad ke-14 adalah masa ketika dunia Kristen mulai kehilangan pusat gravitasinya. Bukan karena Injil lenyap, tetapi karena manusia berhenti percaya bahwa kebenaran bisa dikenali. Ya. Orang tidak percaya lagi bahwa kita bisa mengenal kebenaran. Kita hanya bisa duduk pangku kaki, kebenaran itu datang kepada kita. Mereka menyebutnya pencerahan awal, tetapi sebenarnya itu adalah senja dari metafisika, the twilight of metaphysics. Tuhan tidak berubah, tapi manusia mulai memperlakukannya seperti konsep yang bisa dinegosiasikan. Ya, gereja, tubuh Kristus yang berabad-abad membimbing bangsa-bangsa, mulai tampak seperti institusi yang harus direformasi. Betul, Roma memang kotor waktu itu, tetapi bahkan dosa Roma masih mengenal hierarki, masih tahu siapa imam dan siapa umat. Dosa modern lebih halus, lebih subtil, menyebut pemberontakan sebagai kebebasan, menyebut kebingungan sebagai pencerahan, dan menyebut fragmentasi sebagai kemajuan iman. Dosa yang subtil, halus sekali. Reformasi Protestan tidak jatuh dari langit, saudara-saudari. Dia lahir dari keletihan panjang dunia Kristen terhadap realitas yang tetap. Di balik 95 tesis Luther, ada ratusan tahun erosi batin, filsafat yang menolak hakikat universal, iman yang terpisah dari akal, teologi yang dijadikan alat politik. Ya, sejak William Ockham menyingkirkan metafisika dan menyembah kehendak murni, benih Protestantisme sudah disemai. Tuhan dijadikan sewenang-wenang, kebenaran jadi subjektif, dan akal manusia menjadi pengadilan terakhir atas wahyu. Ingat itu. Dan ketika manusia memproklamasikan iman saja, sola fide, sesungguhnya dia sedang berkata, saya tidak mau berpikir. I don't want to think about it. Ketika dia menuntut kitab suci saja, sola scriptura, sebenarnya yang dia maksudkan adalah saya tidak butuh gereja, saya sendiri cukup jadi nabi. Ya kan, sola scriptura itu sebenarnya seperti itu. Ironinya, dalam upaya membebaskan diri dari otoritas paus, dunia Protestan justru menciptakan ribuan paus kecil. Setiap kali Patris Allegro mengajar di sini, paus-paus kecil datang bawa sendok patah. Setiap tafsir, setiap gereja, setiap individu yang yakin bahwa Roh Kudus berbicara langsung hanya kepada dirinya. Keren kan? Ya. Dunia modern menyukai cerita heroik tentang reformasi. Seorang biarawan melawan korupsi gereja demi kemurnian iman. Tapi sejarah kalau dibaca tanpa romantisme justru memperlihatkan sebaliknya. Bukan gereja yang meninggalkan iman, melainkan manusia yang menolak misteri. Luther bukanlah awal kebangunan rohani, melainkan hasil akhir dari kelelahan metafisik umat yang kehilangan kemampuan untuk berlutut. Ya, Luther itu sebenarnya puncak dari kehilangan kemampuan orang untuk berlutut. Ya. Reformasi bukan awal, tapi klimaks dari era ruptur, pemutusan. Masa ketika kontemplasi digantikan produktivitas. Ketika teologi dikorbankan di altar politik. Lihat Luther dan Philip Hesse kan. Dan ketika gereja dipecah bukan oleh pedang kafir, melainkan oleh pena cendekiawan yang ingin menjadi hakim atas Allah. Pena cendekiawan, ingat Luther itu profesor. Dan begitulah dari reruntuhan peradaban yang dulu disebut Kristendom,
kerajaan kekristenan, lahirlah dunia modern yang masih mengutip Injil tapi tidak lagi percaya pada gereja, yang masih berdoa tapi kepada Tuhan versi dirinya sendiri. Ya kan? Setuju? Roma berdosa, iya, tapi tetap berdiri. Karena di setiap zaman, ketika manusia merasa cukup dengan diri sendiri, hanya satu tubuh yang terus mengingatkan. Kebenaran bukan hasil voting, dan iman tanpa gereja hanyalah gema kesepian dalam ruang kosong. Kata-kata ini seolah tak bermakna ya, tapi kita pikirkan secara mendalam. Nah, akar keretakan mari kita lihat dari teologi ke ideologi. Setiap perpecahan besar selalu dimulai bukan di jalanan, tapi di ruang studi. Sebelum altar-altar dipecah, meja-meja tulis terlebih dahulu kehilangan doa. Ketika dunia Kristen masih belajar dari Thomas Aquinas, akal dan iman menari di bawah satu musik, kebenaran yang objektif. Teologi adalah seni memandang dunia sebagaimana Tuhan menciptakannya, objektif, bukan sebagaimana manusia ingin menafsirkannya. Tapi kemudian datanglah generasi baru di universitas, para cendekiawan yang lebih sibuk menyenangkan raja daripada melayani kebenaran. Lahirlah Marsilius dari Padua, William Ockham, dan gerombolan intelektual yang membunuh logos di atas meja kuliah. Bagi mereka, kata hakikat itu sudah terlalu berat. Ya. Realitas bukan lagi sesuatu yang bisa dikenal, hanya bisa diatur. Ockham mengajarkan bahwa yang nyata hanyalah individu, bukan forma atau hakikat universal. Dunia kehilangan kesatuannya, dan dari situ iman pun kehilangan gerejanya. Karena kalau tidak ada universale, ya itu konsep abad pertengahan yang diperdebatkan, universale. Kalau tidak ada universale, tidak ada makna objektif yang sama bagi semua manusia. Maka gereja Katolik yang berarti universal juga kehilangan landasan ontologisnya. Setiap orang menjadi dunianya sendiri, setiap tafsir menjadi agamanya sendiri. Nah, ini yang namanya filsafat nominalisme. Nominalisme ini bukan sekedar teori filsafat, tapi dia adalah bom waktu teologis yang meledak pada tahun 1517. Meledak seperti supernova. William Ockham ini lalu menambahkan racun kedua. Dari tadi pertama itu nominalisme, racun keduanya bernama voluntarisme. Gagasan bahwa kehendak Allah tidak tunduk pada rasio atau akal budi, bahwa Tuhan bisa memerintahkan sesuatu hari ini dan mencabutnya besok karena Dia berdaulat. Ya, kedengarannya rohani, padahal itu menghina Tuhan. Ya, sebab Allah yang tidak rasional bukanlah Bapa yang dapat dikenal, melainkan penguasa random, penguasa acak yang menuntut kepatuhan buta. Ya. Dan lihatlah betapa miripnya ini dengan semangat reformasi kemudian. Iman tanpa rasio, keselamatan tanpa sakramen, ketaatan tanpa gereja. Ya. Voluntarisme Ockham ini membuka jalan bagi iman yang meloncat, milik dari Luther, iman yang melompat bukan kepada Allah yang dikenal, tapi ke jurang emosi. Ya. Ketika akal dicabut dari iman, teologi berubah menjadi ideologi. Marsilius dari Padua, bisa di Google, menulis Defensor Pacis, sebuah buku bahasa Latin artinya pembela kedamaian. Dia mengumandangkan bahwa gereja seharusnya tunduk kepada negara. Kemudian William Ockham dengan pena yang tajam dan logika yang tumpul menulis kepada kaisar seperti ini: engkau membelaku dengan pedang, aku membelamu dengan pena. Jadi beginilah awal mula iman dijadikan alat kekuasaan. Sebuah tradisi yang diteruskan oleh para reformator, hanya dengan mengganti takhta kaisar dengan takhta tafsir pribadi. Jadi selama berabad-abad, gereja membangun sintesis agung antara akal dan wahyu. Tetapi dunia modern memecahnya dengan satu kata: otonomi.
Kebenaran tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang diterima, melainkan sesuatu yang diproduksi. Dan begitu teologi berubah menjadi pabrik opini, seperti yang kita nyatakan teologi salib di luar yang adalah sekedar kumpulan opini tentang salib, tidak ada lagi tempat bagi misteri. Karena misteri menuntut kerendahan hati, sedangkan ideologi menuntut mikrofon. Ya, jadi di luar itu ada perdebatan ideologi salib, bukan teologi salib sebenarnya. Reformasi hanyalah hasil akhir dari proses panjang ini. Transformasi dari iman yang merenung menjadi iman yang berdebat. Dari gereja yang berdoa menjadi jemaat yang berargumen. Mereka mengganti doa rosario dengan seminar Alkitab, mengganti ekaristi dengan penjelasan PowerPoint. Dan setiap kali merasa terinspirasi, mereka memecah gereja tambah satu lagi. Kurang puas kok. Protestantisme lahir bukan karena orang berhenti mencintai Kristus, bukan, tapi karena mereka berhenti percaya bahwa Kristus tetap hadir di dunia yang nyata, dalam daging, dalam roti, dalam gereja. Mereka lebih memilih Tuhan abstrak yang mudah dikutip dan sulit disembah. Dan di sanalah retakan pertama menjadi jurang. Ketika teologi berhenti menjadi kontemplasi atas realitas dan berubah menjadi proyek ideologis untuk menata dunia menurut kehendak manusia. Ya, dari sini lahir dunia yang kita kenal sekarang ini, penuh dengan jargon rohani, tapi kosong dari kehadiran ilahi. Ocong, gua kosong, ya, yaitu akar dari keretakan itu sendiri. Nah, ada krisis otoritas ketika raja menjadi imam dan kitab menjadi paus baru. Dulu dunia mengenal satu paus dan banyak dosa. Sekarang dunia punya ribuan paus dan satu dosa yang sama, kesombongan rohani. Abad ke-14 membuka bab gelap dalam sejarah rohani barat. Otoritas mulai diganti opini dan kesatuan diganti oleh kedaulatan. Apa yang dulu disebut ordo, tatanan yang mempersatukan surga dan bumi, diruntuhkan oleh konsep baru yang lahir dari istana-istana Eropa, namanya souveraineté, bahasa Prancis ya, sovereignty, kedaulatan, sovereignty, kedaulatan mutlak. Raja-raja yang dulu berlutut di depan altar, kini mau mendikte altar, ya, terutama raja-raja Jerman itu kan. Dan para teolog baru yang kehilangan iman tapi haus posisi menjadi penasihat politik dengan jubah akademik, sampai menasihat untuk bigami, poligami, terserah, karena haus politik. Disinilah benih reformasi disemai di antara tinta para legistis yang menulis hukum untuk menggantikan rahmat, di antara para raja yang ingin menggantikan paus. Marsilius dari Padua sudah lebih dulu memproklamasikan dalam Defensor Pacis, negara harus menguasai gereja. Luther hanya meneruskan kalimat itu dengan huruf kapital dan disertai dengan palu, kayak komunis Marx itu kan. Maka terjadilah revolusi yang disamarkan sebagai pembaruan rohani. Luther mengaku menolak paus karena ingin kembali ke Injil, padahal dia hanya menukar otoritas Petrus dengan otoritas pribadinya sendiri. Dia mencabut mahkota dari Roma untuk menaruhnya di kepala setiap pembaca Alkitab yang cukup percaya diri. Dulu umat Katolik berkata, credo in unam sanctam ecclesiam catholicam, aku percaya akan satu gereja yang kudus. Kini dunia Protestan berkata, credo in meum interpretationem scripturae, aku percaya pada tafsirku sendiri. Ya, ironinya, dengan menolak gembala sejati, mereka justru menciptakan kawanan serigala rohani. Semuanya mengutip ayat sambil saling menggigit, seperti yang sekarang terjadi kan? Bukti nyata,
Dari satu Luther lahir Zwingli, dari Zwingli lahir Calvin, dari Calvin lahir 100 aliran baru. Dari semua itu lahir ribuan gereja lokal yang semuanya mengaku dibimbing langsung oleh Roh Kudus. Roh yang rupanya sangat senang berkontradiksi dengan dirinya sendiri sampai pengikutnya harus sibuk baku naik satu sama lain. Padahal hanya soal salib. Inilah yang terjadi ketika kitab suci dijadikan paus baru. Ayat dipetik seperti batu, dilemparkan ke musuh teologis berikutnya. Masing-masing mengklaim Alkitab berbicara sendiri, padahal yang berbicara hanyalah ego mereka dalam dialek teologis. Kebenaran berubah jadi hasil tafsir mayoritas, atau lebih tepatnya hasil tafsir paling viral minggu ini. Oke, minggu ini siapa yang paling viral soal salib ya? Coba cek. Kebenaran akan berubah seperti itu. Kali ini posisi pendeta A viral, oh semua itu yang benar. Minggu berikutnya Edis kan beberapa bulan lalu jadi kebenaran, sekarang rupanya geser ke yang bukan Edis lagi, begitu ya. Jadi kebenaran berubah jadi hasil tafsir mayoritas, hasil tafsir paling viral minggu ini. Krisis otoritas yang dulu mengguncang gereja kini menjelma jadi krisis akal. Tidak ada lagi fondasi bersama, hanya tafsir yang bersaing. Raja menjadi imam, kitab menjadi paus, dan hati manusia penuh nafsu dan luka menjadi magisterium pribadi. Itulah demokratisasi wahyu yang dijanjikan oleh reformasi. Setiap orang bisa jadi nabi asal punya wifi dan salinan Alkitab versi mereka sendiri. Roma pernah dikritik karena memiliki satu paus. Dunia modern, pewaris Protestantisme, bangga karena punya jutaan paus. Dan hasilnya, gereja yang terpecah, masyarakat yang bingung, iman yang dikurung di ruang privat. Karena ketika otoritas rohani dipecah, misteri berubah jadi opini, dan iman kehilangan daya pembentuknya, daya formatifnya. Dulu gereja membentuk bangsa, kini bangsa-bangsa membentuk gereja sesuai selera. Dulu paus menjaga iman dari politik, kini politik memproduksi iman baru setiap pemilu. Dan di tengah kebisingan itu, Roma tetap berdiri. Bukan karena kekuatannya, tapi karena satu janji yang tidak pernah dicabut kembali. Tu es Petrus, et super hanc Petram, edificabo, ecclesiam meam. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Batu itu tetap di sana meskipun dunia sibuk menambang pasir tafsir di sekitarnya. Ya. Kemudian dari situ ada krisis akal budi, dari logos ke lompatan iman. Jadi segalanya runtuh ketika manusia berhenti percaya bahwa akal adalah anugerah, bukan ancaman. Sebelum Luther membakar bula kepausan, Occam sudah membakar jembatan antara iman dan rasio, akal budi. Dan dari situlah tragedi modern dimulai. Ketika logos, akal ilahi yang menata ciptaan, dibuang demi iman murni yang tidak perlu mengerti apapun. Iman murni. Thomas Aquinas mengajarkan bahwa iman tidak meniadakan akal, tidak menegasi akal, tetapi menyempurnakannya. Gratia perficit naturam. Fides et ratio, kata Thomas, adalah dua sayap yang mengangkat jiwa manusia menuju kebenaran. Tapi reformasi mematahkan satu sayap itu dan menyebut jatuh bebasnya sebagai penerbangan rohani. Ya. Luther dengan lantang berkata, ratio est meretrix diaboli. Akar adalah pelacur iblis. Begitulah dari teolog besar yang dulu mencintai kontemplasi, kini lahir generasi baru yang mencurigai setiap pemikiran. Akal dijadikan musuh iman, padahal tanpa akal, iman hanyalah emosi yang belum sempat disembuhkan. Ketika logos dikeluarkan dari teologi, agama kehilangan kemampuan untuk berbicara tentang realitas. Tinggal seruan, bukan argumentasi. Tinggal histeria, bukan lagi hikmat. Nah, voluntarisme William Occam menyiapkan panggung bagi fanatisme Luther. Allah dijadikan tiran kosmik, penguasa semesta,
yang bertindak sesuka hati. Sementara manusia dipaksa percaya tanpa mengerti. Ya, tinggal cari ayatnya. Percaya sudah. Ini ayatnya, percaya. Ini ada ayatnya, percaya. Hubungan antara pencipta dan ciptaan diubah menjadi permainan kuasa, bukan partisipasi kasih. Sakramen yang dahulu menjadi perjumpaan rasional antara rahmat dan dunia, kini dianggap sihir Katolik. Bagi mereka, rahmat tidak butuh tanda, cukup percaya. Padahal Tuhan memilih menjadi manusia agar iman punya tubuh, agar kebenaran bisa disentuh dan dicicipi, bukan cuma diklaim. Krisis akal ini menelurkan bentuk iman yang baru, iman sebagai perasaan subjektif. Yang dulu berlutut di hadapan altar, kini menutup mata di konser rohani. Yang dulu bertanya apa yang benar, kini bertanya apa yang saya rasakan benar. Kebenaran dipindahkan dari realitas ke psikologi, dari ekaristi ke pengalaman pribadi. Nah, inilah buah pahit dari sola fide. Iman tanpa logos adalah iman tanpa daging, dan iman tanpa daging kuah kosong tidak bisa menebus dunia, karena hanya tubuh yang bisa disalibkan. Dan di titik inilah Protestantisme tanpa sadar melanjutkan warisan lama dari Gnostisisme, menganggap dunia ini terlalu rendah untuk menjadi tempat kehadiran Allah. Padahal inkarnasi adalah pengumuman sebaliknya. Allah mencintai dunia sampai ia memasukinya. Luther menolak akal spekulatif karena takut manusia mencoba memahami Tuhan. Dan ironinya, sejak itu manusia Protestan sibuk mencoba memahami dirinya sendiri. Dari Calvin sampai psikolog-psikolog rohani abad modern, mereka menolak filsafat dengan alasan rendah hati, tapi berakhir memuja subjektivitas mereka sebagai wahyu baru. Sementara itu gereja Katolik dengan segala dosanya yang duniawi tetap mempertahankan satu kebenaran keras kepala, bahwa iman harus bisa dipikirkan karena Allah sendiri berpikir ketika mencipta. Logos bukan sekedar kata, logos adalah struktur keberadaan. Menolak logos berarti menolak realitas itu sendiri. Dan disitulah dunia modern berdiri, di atas reruntuhan akal yang disalahpahami sebagai dosa. Mereka kehilangan nalar, rasio, lalu kehilangan iman, lalu menulis buku-buku tebal untuk menjelaskan kenapa itu kemajuan. Tapi gereja yang disebut lamban, usang, penuh ritus dan logika tua masih berani berkata, berpikir adalah bentuk pertama dari doa, dan kebenaran bukanlah pendapat, melainkan pribadi yang bisa dikenal. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, ada krisis kesatuan ketika setiap hamba menjadi pendeta dan setiap pendeta menjadi Tuhan. Oke, krik. Dunia Protestan suka bercerita tentang kebebasan rohani, tentang keluar dari tirani Roma untuk menemukan hubungan pribadi dengan Kristus. Oke, indah di brosur, kacau di sejarah. Sebab begitu otoritas dihapus dan tafsir diserahkan kepada individu, gereja bukan lagi tubuh Kristus, melainkan laboratorium ego. Semuanya dimulai dengan satu laki-laki dan satu palu. Kini 5 abad kemudian kita punya 30.000 versi Injil dan satu keyakinan bersama bahwa yang lain pasti salah. Ya, itulah tragedi Protestantisme. Mereka memberontak terhadap struktur karena mengira kesatuan adalah penindasan. Mereka lupa kesatuan bukan seragam tapi tubuh yang hidup. Dan tubuh tanpa kepala bukanlah makhluk bebas, melainkan mayat yang sedang membusuk dengan tenang. Reformasi mengganti satu paus dengan sejuta paus. Setiap pengkhotbah menjadi magisterium bagi dirinya sendiri. Syukur-syukur ada orang mau ikut dia. Dan setiap jemaat menjadi auditor teologi yang menilai khotbah berdasarkan rasa diberkati.
Ketika gereja dijadikan pasar rohani seperti ini, Roh Kudus dijual dalam paket langganan mingguan. Ikut gereja kami, edisi terbaru, lebih anointed dari versi sebelumnya. Bagus ya. Ayo ikut gereja kami, edisi terbaru, lebih anointed dari versi sebelumnya. Sebelum Luther, dunia Kristen mengenal dosa terorganisir. Setelahnya, kita punya kekacauan yang saleh. Kekacauan yang saleh, ingat itu. Setiap tafsir mengklaim Roh Kudus berbicara langsung kepada dia. Roh yang sama yang anehnya tidak bisa menyepakati satu ajaran pun dari Tritunggal. Dari Tritunggal sampai perjamuan kudus. Satu membaca ini tubuhku dan melihat simbol, yang lainnya membaca hal yang sama dan melihat sakramen. Masing-masing mengaku hanya Alkitab, padahal sudah lama hanya diri mereka yang berbicara. Dan inilah paradoks paling getir. Reformasi yang mengaku membebaskan umat dari otoritas gereja justru memenjarakan mereka dalam otoritas tafsir pribadi. Mereka tidak lagi tunduk pada magisterium, melainkan pada algoritma rohani. Siapa yang paling fasih, paling viral, paling menggugah air mata. Ya, kadang-kadang ada juga kelompok itu. Cari mana yang paling menggugah perasaan. Begitu otoritas dilepaskan dari gereja, kebenaran berubah menjadi kompetisi popularitas. Dan itu kita saksikan di sosial media sekarang. Pendeta-pendeta yang berjuang menjadi Tuhan itu. Tiap gereja baru lahir dari satu ayat yang dibaca dengan nada marah. Satu pendeta kecewa dengan sinode, keluar lalu mendirikan sinode baru yang akan pecah lagi 3 tahun kemudian. Hitung saja. Itulah rantai evolusi Protestan. Doktrin bereproduksi lewat konflik. Jika gereja Katolik dituduh lambat berubah, Protestantisme justru berubah terlalu cepat. Setiap hari, setiap tafsir, setiap podcast. Kesatuan bukan lagi rahmat, tapi ancaman. Padahal Kristus tidak berdoa agar murid-muridnya menjadi banyak, melainkan menjadi satu. Doa itu masih menggema, tapi dunia Protestan menjawab dengan kebanggaan statistik. Ada ribuan denominasi, bukti karya Roh Kudus. Bukti tentu saja bahwa manusia sanggup memecah tubuh Kristus dengan dalih kesalehan. Roma dengan segala boroknya tetap satu. Satu ritus yang terus dipertahankan, satu ekaristi yang tetap jadi pusat, satu suara yang suka atau tidak tetap terdengar di atas kebisingan. Dan karena kesatuan itu bersumber dari Kristus sendiri, bukan dari perjanjian politik atau tafsir pribadi, gereja tetap hidup bahkan ketika anak-anaknya berdebat di dalamnya. Kesatuan bukanlah proyek manusia, tapi rahmat yang dijaga. Dia seperti tubuh yang bisa berdarah, namun tidak bisa terbelah. Karena kepalanya bukan paus, bukan teolog, bukan raja, tetapi Kristus sendiri. Dan disitulah Protestantisme kehilangan arah. Mereka ingin Kristus tanpa tubuh, lalu kehilangan Kristus itu sendiri. Mau Kristus tanpa tubuh, akhirnya kehilangan Kristus. Yang tersisa adalah gema doa tanpa pusat, iman tanpa sakramen, dan pengakuan iman yang berbunyi berbeda di setiap kota. Gereja yang satu berubah jadi pasar spiritual, penuh nyanyian tanpa misteri, penuh dengan kata Tuhan, Tuhan, tapi tanpa tubuh Kristus. Tapi batu karang tetap berdiri di sana, tidak tergeser oleh opini atau algoritma. Roma berdiri bukan karena sempurna, melainkan karena tidak tergantikan. Di tengah 30.000 suara yang saling meniadakan, hanya satu yang masih berani mengucapkannya dengan tenang. Credo in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesia. Aku percaya akan satu gereja yang kudus, katolik, dan apostolik. Ya. Jadi sebenarnya ada krisis spiritualitas, ya. Mistisisme tanpa tubuh, iman tanpa daging. Ini selanjutnya sesudah mulai menghadapi kekacauan seperti ini, Protestantisme memuja roh tapi takut tubuh. Ya kan? Mereka memuja roh tapi takut pada tubuh sebenarnya. Mereka bicara tentang iman yang hidup tapi menolak sakramen. Satu-satunya cara iman punya tubuh. Mereka ingin Yesus yang hadir di hati
tapi tidak mau dia hadir di altar. Mereka berkata iman cukup, padahal iman tanpa tanda adalah angan-angan tanpa daging. Ketika krisis spiritual Protestan ini bukan krisis doa, tapi krisis inkarnasi. Sudah dari dulu sejak berjibaku dengan polemik-polemik Protestan, saya sudah mencium mereka itu sebenarnya krisis inkarnasi. Mereka tidak menolak Kristus, hanya menolak cara Kristus memilih hadir. Inkarnasi adalah skandal bagi pikiran modern. Tuhan yang menjadi manusia, rahmat yang memakai materi, keselamatan yang melewati tubuh. Tapi itulah inti iman Katolik. Iman yang tidak malu bahwa Allah menyentuh debu. Di dunia Protestan, misteri itu dihapus demi kesalehan batin. Iman menjadi perasaan, bukan persekutuan. Keselamatan menjadi keyakinan pribadi, bukan tubuh yang makan dan minum dari sumber kehidupan. Nah, devotio moderna, spiritualitas abad ke-15 yang menjadi pendahulu reformasi, sudah memperingatkan arah ini. Kesalehan batin menggantikan liturgi, meditasi pribadi menggantikan sakramen. Dari situ lahir generasi yang lebih suka berbicara kepada Tuhan dalam keheningan mereka sendiri daripada mendengarkan sabda yang diwartakan gereja. Dan akhirnya liturgi menjadi teater, perayaan menjadi konser, ekaristi menjadi simbol. Ketika rahmat dipisahkan dari tanda, iman kehilangan gravitasi, melayang di udara spiritualisme, tapi tidak pernah mengakar di dunia. Mengapa butuh sakramen? Ya, kenapa? Pasti mereka tanya begitu kan? Bukankah Tuhan bisa langsung menyelamatkan? Pertanyaan itu terdengar cerdas ya, hanya bagi yang lupa bahwa keselamatan sendiri datang melalui tubuh. Tubuh Kristus yang dipaku, tubuh manusia yang disembuhkan, tubuh gereja yang dilahirkan dari lukanya. Tanpa tubuh tidak ada darah, tanpa darah tidak ada keselamatan. Ya kan? Inkarnasi itu bukan metafora, ya. Inkarnasi adalah teologi yang berjalan, bernafas dan memanggil kita untuk percaya dengan seluruh keberadaan, bukan hanya pikiran atau perasaan. Jadi iman tanpa sakramen adalah iman yang kehilangan keberanian untuk menjadi duniawi dalam arti ilahi. Iman yang malu pada debu, padahal debu itu diberkati. Nah, spiritualitas Protestan mengangkat tangan tinggi-tinggi, tapi melupakan bahwa Tuhan pertama-tama mengulurkan tangannya ke bumi. Gereja Katolik tidak menganggap roti suci itu magis, ia menganggapnya logis. Karena jika Allah benar-benar menjadi manusia, mengapa dia tidak bisa menjadikan roti tubuhnya? Dilarang oleh Protestan kan? Mereka menolak misteri itu karena terlalu sederhana. Dan justru di situ, di kesederhanaan itulah rahasia Allah tinggal. Coba lihat dunia modern, pewaris spiritual Protestantisme. Setiap orang ingin terhubung dengan Tuhan, tapi tidak satu pun ingin tunduk kepada tubuh yang kelihatan. Semua ingin disembuhkan, tapi tidak mau diurapi. Semua ingin diampuni, tapi tidak mau mengaku dosa. Semua ingin rohani, tapi tidak ingin sakramental. Sementara itu di altar yang sama selama 2 milenium, gereja terus mempersembahkan roti dan anggur, perbuatan sederhana yang mempertahankan logika inkarnasi di tengah dunia yang melarikan diri dari tubuh. Ketika semua teologi menjadi wacana tentang Tuhan, ekaristi tetap menjadi perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu, gereja tidak bisa mati, karena yang dirayakannya bukan gagasan, melainkan kehadiran, presensia realis. Dan di sini seluruh perbedaan Protestan dan Katolik menemukan simpulnya. Yang satu mengira iman adalah kata, yang lainnya Katolik tahu bahwa iman adalah daging yang berkata. Mereka menyanyi tentang salib, kita memakan misterinya. Mereka berdebat dan berpolemik tentang salib, kita memakan misterinya. Mereka berbicara tentang rahmat, kita meneguknya sebagai minuman rohani. Mereka menatap ke langit, kita menatap ke altar, dan menemukan bahwa keduanya bertemu di situ. Roma tetap berdosa, iya, tetap lemah, tapi tidak kehilangan tubuh. Dan selama tubuh itu ada, tubuh Kristus yang hidup dalam sakramen,
iman tetap berakar, rahmat tetap mengalir, dan dunia betapapun nominalis dan hausnya roh tetap punya satu tempat di mana Allah masih memilih menjadi nyata. Ya saudara-saudariku, jadi Roma tetap berdiri di tengah puing-puing Protestantisme. Dunia sudah lama berubah, gereja tidak lagi di pusat kota, tapi di pinggiran sejarah. Di antara gedung-gedung beton dan layar kaca, suara loncengnya terdengar seperti suara-suara usang dari masa lalu yang tidak tahu diri. Tapi justru disitulah mujizatnya. Gereja tidak mengikuti zaman, dia bertahan melewati zaman. Protestantisme lahir dengan janji pembaruan, tapi berakhir melahirkan labirin tafsir tanpa ujung. Apa yang disebut kebebasan rohani berubah menjadi anarki spiritual. Dan di reruntuhan itu, Roma masih berdiri, bukan karena suci, tapi karena setia. Roma tidak pernah menjanjikan kemurnian moral para imannya. Hanya kemurnian iman yang ditawarkan. Roma adalah satu-satunya institusi yang masih percaya bahwa kebenaran itu tunggal. Dunia boleh menertawakan dogma, tapi bahkan tawa itu memakai akal yang diajarkan gereja. Dunia boleh memaki paus, tapi kata moralitas yang mereka gunakan berakar dari bahasa gereja yang mereka tolak. Setiap kali seseorang menyebut hak asasi manusia, mereka sedang berbicara dengan kata yang tidak akan ada tanpa gagasan Katolik tentang martabat manusia. Dan ironi itu tidak akan pernah mereka akui, tapi Roma tidak butuh pengakuan. Dia cukup menunggu sejarah berbicara. Ya, Gereja Katolik tidak bertahan karena pintar berpolitik. Dia bertahan karena kebenaran tidak bergantung pada survei. Dia berdiri di atas batu karang yang sama yang dulu dicemooh, dicaci, dan dihujat, tapi tidak tergantikan. Kerajaan datang dan pergi, teologi baru lahir dan mati muda. Tapi satu hal tetap, setiap kali manusia membangun gereja baru, mereka secara tidak sadar membuktikan bahwa satu gereja itu masih ada. Karena yang palsu hanya ada kalau yang asli pernah berdiri lebih dahulu. Roma berdiri bukan sebagai monumen nostalgia, tapi sebagai saksi bahwa Tuhan sungguh menjadi manusia dan bahwa iman sejati selalu berwujud tubuh. Gereja bukan ide, dia organisme yang berdarah dan berdoa, yang salah langkah tapi terus berjalan. Dia membawa dalam dirinya rahmat yang lebih tua dari semua perpecahan dan lebih muda dari setiap harapan yang baru. Protestantisme sudah mengajarkan dunia untuk membaca kitab suci. Roma tetap mengajarkan dunia untuk memakan firman itu. Protestantisme memutuskan hubungan antara akal dan iman. Roma tetap menghidupkan keduanya dalam liturgi. Protestantisme memecah kesatuan gereja. Roma tetap menjadi saksi bahwa tubuh yang retak pun masih bisa menyalurkan kehidupan. Dan barangkali itulah rahasia Roma yang paling menyakitkan bagi dunia modern. Dia tidak perlu menang untuk benar. Tidak perlu disukai untuk tetap menjadi sakramen keselamatan. Karena Roma tidak berdiri di atas mayoritas, tapi di atas janji. Dan pintu-pintu maut tidak akan menguasainya. Jadi, biarkan dunia terus menulis eologi untuk gereja Katolik. Seperti yang sudah dilakukan sejak abad pertama. Biarlah para reformator baru terus mendeklarasikan reformasi kedua, reformasi ketiga, reformat, kembali ke murni tanpa apa-apa, reformasi abad ke-21. Sementara itu, Roma akan terus menyalakan lilin di altar yang sama, memecah roti yang sama, dan berdoa dengan kata-kata yang sama, Dominus vobiscum, sebab. Dan di tengah puing-puing modernitas yang kehilangan Tuhan dan kehilangan diri, suara itu lemah tapi pasti akan tetap terdengar, et cum spiritu tuo. Karena pada akhirnya bukan gereja yang butuh dunia, tapi dunia yang masih diam-diam berharap bahwa gereja itu tetap ada. Follow for more into the jungle of Protestantism.